Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Prasetya Dewi Wardana dengan MPM 223510913 dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran yaitu terkait dengan React Native Development. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan Expogo. Expogo sendiri adalah aplikasi yang akan memudahkan kita dalam mengerjakan atau menguji aplikasi React Native yang berbasis Expo secara langsung di perangkat mobile maupun iOS tanpa perlu melakukan proses pembuatan atau pemasangan manual. Penggunaannya sangat mudah yaitu dengan menjalankan perintah npm start atau juga bisa di-scan melalui kode QR-nya. Kemudian yang kedua di sini kelebihan Expogo ada beberapa. Yang pertama itu mudah dan efisien, maksudnya tidak perlu lagi menginstal APK atau AIP AIPA setiap kali akan berubah. Kemudian yang kedua ada reload, maksudnya setiap modifikasi kode langsung terlihat di perangkat secara real time. Yang ketiga ada integrasi fitur bawaan Expo. Maksudnya beragam fungsi seperti akses kamera, lokasi, push notification, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dengan mudah. Kemudian ada Expo Preview, yaitu proses yang mengalihkan proses Expo dari manage workflow ke barrel workflow. Selama Preview, Expo otomatis mengasihkan folder natif di dalam proyek sehingga kita bisa melakukan penyesuaian langsung pada kode natif. Kemudian langkah-langkahnya di sini yang pertama pasang expo-nya melalui terminal dengan mengetik npm install /g expo/cli. Nah, lakukan prewait dengan perintah expo prebuild. Setelah itu folder natif akan dihasilkan dalam proyek kita. Penyesuaian kodenya untuk Android itu ada Android slash, kalau untuk kode natif iOS ada iOS slash. Terus menjalankan aplikasinya kalau Android itu pakai npx React Native Run Android. Nah, kalau untuk iOS-nya itu pakai iOS. Itu terakhirnya itu. Kemudian build with Xcode di sini adalah proses pembuatan dan komplikasi aplikasi iOS menggunakan Xcode. Nah, di sini ide resminya dari Apple. Apabila proses penggunaan workflow atau telah melakukan prebuild expo, kita akan memanfaatkan Xcode untuk menjalankan, menguji, serta menghasilkan file .ipa yang siap diunggah ke App Store. Nah, salah satu keunggulannya penggunaan Xcode ini adalah kemampuan untuk melakukan pengujian langsung ke perangkat fisik iOS, sehingga kita bisa menilai kinerja aplikasi secara lebih realistis. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama itu ada buka aplikasi di Xcode dengan mengetik xed pada terminal. Nah, di bagian atas jendela Xcode, pilih emulator atau perangkat fisik. Nah, misalnya kita pakai ya, iPhone 14. Nah, jika ingin melakukan uji coba langsung pada perangkat fisiknya, pastikan perangkat tersebut terhubung. Nah, tambahkan akun Apple Developer Anda, terus pilih tim pengembangan yang tepat. Dan pastikan sertifikat seperti profil, provisioning sudah dikonfigurasi secara benar. Kemudian, klik run-nya untuk menjalankan aplikasi pada emulator. Untuk membuat file .iva-nya itu atau mengunggah ke App Store-nya itu gunakan menu produk baru arsip. Kemudian ada build through Android Studio. Nah, kalau yang ini adalah prosedur untuk menjalankan, menguji serta menghasilkan file APK atau AAB aplikasi Android. Nah, apabila menggunakan React Native dengan bare workflow atau telah melakukan expo preview, maka mengelola, membuat, dan distribusi aplikasi Android akan dilakukan melalui Android Studio.
Kemudian langkah-langkahnya di sini buka Android Studio dan pilih menu Open, lalu arahkan ke folder Android atau di dalam proyeknya. Nah, kemudian di sini jika belum ada emulator, buat terlebih dahulu menggunakan AFD Manager. Pasang dependensinya, pastikan semua paket diperlukan telah terpasang. Kemudian jalankan aplikasinya dengan mengeklik tombol Run di toolbar dengan mencoba aplikasi di emulator. Kemudian gunakan logchat, gunanya yaitu untuk memantau log aplikasi dan mendeteksi error. Kemudian membuat file APK-nya itu dapat diinstal langsung dengan membuka build, kemudian build by bootler. Kemudian selanjutnya ada Expo Exploration Service. Nah, di sini maksudnya adalah serangkaian layanan dari Expo yang memudahkan proses pembangunan, mengelola, dan menerbitkan aplikasi. Dengan EAS ini, pengembangan dapat mengatur tahap penting seperti build, submit, serta development untuk platform Android dan iOS, bahkan ketika memakai kode natif secara lebih efisien. Manfaat utamanya itu melalui melalui otomatisasi proses build, memperbarui aplikasi yang cepat lewat EAS update serta proses build berbasis cloud yang dapat menghemat waktu dan sumber daya lokal. Kemudian sini ada layanan utamanya. Layanan utamanya yang pertama itu ada AIS Build, yaitu memungkinkan kita melakukan build aplikasi secara otomatis di cloud, sehingga tidak perlu repot mengatur Xcode maupun Android Studio secara manual. Kemudian ada AIS Submit, di sini memudahkan proses pengunggahan aplikasi yang telah dibangun ke App Store ataupun Play Store. Kemudian ada AIS Update, mengirim pembaruan aplikasi secara over the air tanpa harus memaksa pengguna mengunduh ulang aplikasi dari App Store maupun Play Store. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.